Halo dan selamat datang. Jadi ini adalah video tambahan untuk video yang kemarin, dan banyak materi video ini saya akan menceritakan secara ad hoc. Jadi ini bukan materi yang dipersiapkan. Jadi uh, tapi saya akan menceritakan beberapa pemikiran saya, dan mungkin akan sedikit kesana kemari, tapi idenya pasti saya akan usahakan untuk tersampaikan. Jadi bagi yang udah nonton video kemarin, kita membahas tentang soal IMO 1970 nomor 6 ya. Jadi diberikan 100 titik di bidang, buktikan bahwa maksimal 70% semua segitiga itu lancip. Dengan kata lain, setidaknya selalu ada 30% segitiga yang tidak lancip. Ya, jadi solusinya itu mengandalkan fakta penting di kasus 5 titik ya. Jadi di 5 titik ini asal dari persentase 70%. Karena di setiap 5 titik maksimal ada 7 segitiga yang lancip. Jadi pertanyaan hari ini adalah apakah kita bisa mengimprove angka 70% ini? Jawabannya ya kurang lebih bisa. Tapi kita perlu bermain dulu dengan beberapa kasus kecil. Kalau 6 titik gimana? Pertanyaannya kalau 6 titik, apakah juga 70%? 6 titik bisa dibuktikan kalau 6 titik itu ternyata setidaknya ada 11, at least ada 6 yang tumpul. Oke, kenapa? Andaikan kalau selalu ada 7, andaikan selalu ada 7 ya. Andaikan cuma ada 5 yang tumpul. Oke? Kalau cuma ada 5 yang tumpul, setiap titik, jadi ada 5 segitiga kan? Kalau ada 5 segitiga, dia ada 15 titik. Setiap titik ada 15 titik sudut dari ada 15 kali intersection antara titik sudut. Oke, jadi ngomongnya gini. Setiap kali ada titik yang dilewati oleh segitiga yang tidak lancip, kita kasih weight plus 1. Oke? Berarti karena setiap segitiga punya 3 titik sudut, dan ada 5 segitiga yang tidak lancip, total weight setidaknya 15. Oke? Maka menurut PHP, pasti ada satu titik yang isinya 3 ya. Oke? Yang weight-nya 3. Berarti ada 3 segitiga tidak lancip yang titik sudutnya ini. Oke? Berarti kalau kita hilangin titik ini terus kita masih sisanya, kita udah tahu pasti di sini ada setidaknya 3 ya. At least 3. Berarti total ada setidaknya 6. Berarti ini kontradiksi. Oke, secara umum gimana? Berarti kalau dari 6 ada 20. 6 kombinasi 3 itu kan 20. Dan ada 6 segitiga yang tidak lancip. Berarti sisanya 14 ya. Ini masih 70%. Jadi apakah bisa lebih bagus dari 70%? Itu pertanyaannya. Kalau 7 gimana? Kalau 7 ternyata kita bisa melihat suatu improvement. Kalau 7 misalnya kita klaim cuma ada Oke, misalkan kalau kita hitung dulu, kalau ada 7 titik, 7 kombinasi 3 itu kan 35. Berarti 70% dari 35 itu adalah 24,5 ya. Berarti andaikan sekarang cuma ada 11 segitiga lancip, 11 segitiga tumpul. Oke. Kalau ada 11 segitiga tumpul, berarti ada 33, sama ada 33 weight juga ya. 33 sum of weight-nya 33,
Dan ada 7 titik ya, berarti ada titik yang dilewati oleh 5 ya. Karena 33/7 itu sama dengan 4 sekian ya. Tapi 6 sisanya ini kita udah tahu pasti minus 6 ya. Oke. Berarti setidaknya selalu ada 11 segitiga yang tumpul. Oke. Nah, berarti apa? Kalau ada 11 segitiga yang tumpul, berarti ini rasionya lebih bagus daripada 70% ya. Karena sekarang rasionya adalah 24/35. Dan ini lebih besar, ini kurang daripada 70%. Jadi, kita udah mendapatkan angka yang lebih kecil. Jadi, ekspektasinya kalau semakin banyak titik yang kita consider di awal, semakin kecil angka 70% ini. Tapi bisa sampai seberapa kecil? Pertanyaannya itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, bisa sampai seberapa kecil? Kita kasus umum sekarang, kita mau pakai rekursi, misalkan AN itu adalah banyaknya at least selalu setiap konfigurasi selalu have AN segitiga tumpul. Oke. Misalkan ada N. Ya, dengan cara yang sama kalau kita pakai sistem width tadi, kita bisa ada AN kali 3/N. Pasti ada satu titik yang dilewati oleh sekian segitiga tumpul. Misalnya ini. Oke. Dan sisanya ini berarti ada setidaknya AN-1 yang punya segitiga tumpul. Oke. Berarti AN selalu lebih besar daripada ini ditambah AN-1. Oke, kita hilangin ceilingnya supaya enak. Jadi ini cuma lebih besar daripada 3/N AN-1 tambah AN-1. Berarti kita bisa ubah pindah ruas. Jadi AN lebih besar sama dengan N/N3. Oke, sekarang bagaimana cara kita mengestimasi ini? Berarti bagaimana dalam persentasenya, misalkan BN itu persentasenya, berarti BN itu adalah AN per kombinasi 3 ya. Maka kalau kita ubah ruas 2 ini dalam AN dan BN, kita bisa mendapatkan BN kali N-1, N-2 per 6 lebih besar sama dengan N-3 kali N-1, N-2, N-3 per 6 ya, kali BN N-1. Oke, berarti dengan kata lain kita bisa melihat bahwa ini artinya BN lebih besar sama dengan BN-1. Jadi dengan kata lain persentase tumpulnya selalu naik sesuai ekspektasi kita. Tapi masalahnya ini ada tanda sama dengan ya. Jadi bisa aja suatu saat dia nggak akan naik sampai tak terbatas, tapi dia bakal berhenti. Berarti pertanyaan selanjutnya apa yang harus ditanyakan? Berarti kita mau menganalisa, karena AN itu semuanya bilangan bulat, kita sebetulnya mau menganalisa barisan berikut ini. Jadi kita mau menganalisa barisan AN lebih besar sama dengan N per N-3 AN-1. Tapi perhatikan bahwa AN ini selalu bilangan bulat ya. Jadi selalu ada ceiling di sini. Oke. Jadi ini cara pertama. Tapi estimasi semacam ini hanya bisa dilakukan secara numerik ya, nggak bisa secara matematis. Ada cara matematisnya, mungkin ini estimasi yang saya temukan, tapi ini estimasinya sangat kasar. Jadi kita tulis AN, kalau kita lakukan barisan ini 3 kali, apply rekursi ini 3 kali, kita bisa punya AN per kali N-3, N-1 per N-4, N-2, N-5 kali AN-3. Oke.
Selanjutnya perhatikan berikut ini. Kalau AN-3 itu selalu nilainya kurang dari sama dengan AN-3 itu nilainya kurang dari sama dengan N-3 kombinasi 3. Oke, karena banyaknya segitiga pasti kurang daripada semua segitiga yang sebanyaknya segitiga tumpul pasti kurang daripada kemungkinan semua segitiga. Oke, berarti dan kalau kita bagi kedua bilang dan penyebut pecahan ini dengan 6, kita mendapatkan bentuk yang familiar ya. Yang bawah itu cuma N-3 kombinasi 3. Oke. Tapi berarti kesimpulannya apa? Berarti kemungkinan besar karena ini adalah bilangan yang lebih kecil daripada karena AN-3 itu lebih kecil daripada bilangan di bawah ini, maka ada kemungkinan pasti ada prima yang membagi pembilang ini tapi tidak membagi ini, atau ada prima yang eksponennya lebih besar di sini dan tidak membagi di sini ya. Kalau pembilang di sini kita selalu yakin lebih besar daripada AN-3. Oke? Tapi bisa jadi ada faktor di sini yang membagi di atas ya. Oke? Tapi ini nggak mungkin kejadian kalau faktor yang demikian pasti entah 1, 2, 3 atau pasti kurang dari sama dengan 5 ya. Karena jarak dari N dan N-5 cuma 5. Jadi kalau kesimpulannya kalau ada prima P yang lebih besar daripada 7, maka dan dia membagi di bawah, maka dia nggak mungkin membagi pembilang. Oke, maka dia harus membagi di kanan semua prima yang lebih besar sama dengan 7. Oke, kecuali kalau 2, 3 dan 5, maka FPB-nya itu udah di-take oleh faktor 6 di sini. Oke. Jadi kesimpulannya untuk N yang kalau untuk 5, kalau kapan pembilang dan penyebutnya punya faktor 5? Itu kalau N-nya kelipatan 5 ya. Satu-satunya kemungkinan kalau ini dua bilangan ini dua-duanya kelipatan 5 itu cuma kalau 5 membagi N ya. Berarti kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya kalau 5 tidak membagi N, bound ini kita bisa improve sedikit. Kita bisa improve jadi AN per N3, N-3, 3, AN-3 plus 1. Oke. Jadi kita bisa improve bound ini sedikit. Untuk 5 tidak membagi N. Kalau 5 membagi N, kita tetap punya AN lebih besar sama dengan N3. N3. Oke. Ya, jadi kita udah punya. Jadi menggunakan sifat number theory, kita memiliki bound sedikit lebih kuat daripada bound yang tadi. Berarti kalau kita nyatakan ini dalam Bn, berarti Bn itu lebih besar sama dengan Bn itu lebih besar sama dengan Bn-3 tambah 1 per N3 ya. Untuk N5 tidak membagi. Oke, berarti Bn nilainya berapa? Berarti Bn itu nilainya secara umum lah. Itu sekitar B5 tambah 1 per 8 3 tambah 1 per 11 3 tambah seterusnya. Oke, berarti ini sekitar B5 tambah 6 kali 1 per
8 kali 7 kali 6 ya. Ini bisa di bound 7 pangkat 3 ya. Tambah 10 pangkat 3. Tambah seterusnya. Ya, ini bisa dinyatakan dalam bentuk ini sekitar zeta. Ini bisa dinyatakan dalam suatu fungsi dalam zeta 3 ya. Kita bisa menghitung ini. Jadi saya udah menghitung ini. Jadi B5 itu kan 0,3 ya. 3/10 ya. Ini berarti sekitar, saya udah menghitung ini 3/10 tambah, atau ini 0,3 lah. 0,3 tambah error term yang bagus itu adalah 0,024744. Oke, berarti ini sekitar 0,324744. Ya, berarti ini sekitar, dengan kata lain, segitiga tumpulnya dapatkan sekitar 67% ya, 67,5%. Oke, semacam ini. Ya, ini cuma estimasi yang sangat kasar. Ya, untuk melengkapi argumen ini, saya juga mau nunjukin argumen numeriknya. Jadi saya buat. Ya, jadi argumen numeriknya kita bisa menghitung ya pakai komputer. Awalnya berapa? Awalnya argumen ini juga sama seperti tadi, kita mulai dari 0,770%, terus begitu 6 kita dapat sekitar sekian, terus ini untuk 6 masih 70%, begitu 7 0,685, dan nilainya mulai berkurang. Jadi estimasi kasar kita ya sekitar 0,675, sekitar di sinilah, sekitar untuk 10. Di bawah ini improvement-nya harus, ya saya nggak tahu, mungkin ada estimasi numerik yang lebih pintar daripada yang saya kasih. Ya, dan ya jadi saya kalau program ini dilanjutin terus sampai 1000, dapatnya berapa? Dapatnya sekitar 0,666667. Oke, berarti ini ada pertanyaan. Sekarang ada pertanyaan untuk pembaca, untuk penonton. Jadi kalau lihat dari pola, pertanyaannya adalah apakah dia bisa, pertanyaannya adalah buktikan selalu lebih besar dari, ini konjektur. Selalu ada konfigurasi sehingga 2/3 di antara segitiganya selalu lanjut. Ya, kayak ini pertanyaan untuk penonton. Kalau ada yang bisa menjawab, silakan komentar di bawah atau buat video lain. Ya, jadi sekian video ekstra untuk soal ini. Semoga bisa belajar hal-hal yang menarik. Ya, terima kasih.